Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Nah, kita itu kan belajar masih di bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini, yang pertama, siswa dapat mengenal dan memahami ciptaannya dengan mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi pada wanita dan ejakulasi pada pria. Nah, tahukah kamu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Nah, sebelum kita tahu bagaimana prosesnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Nah, pertumbuhan, jadi seiring waktu pertumbuhan, bukan hanya ukuran tubuh saja yang menjadi lebih besar, tapi hal-hal lain juga menjadi semakin matang. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitatif. Kuantitatif itu artinya perubahan yang dapat diukur, seperti pertambahan ukuran, berat, serta tinggi. Nah, pertumbuhan ini itu bersifat tidak dapat kembali pada keadaan semula. Nah, kemudian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif. Jika pertumbuhan kuantitatif dapat diukur, sedangkan kalau perkembangan ini itu dia sifatnya kualitatif, tidak bisa diukur. Nah, jadi seperti menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan hanya bisa dilihat, hanya bisa diamati, tetapi tidak bisa diukur. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dia terbagi atas dua, ada masa prenatal, ada masa postnatal. Nah, masa prenatal ini adalah masa sebelum kelahiran dan postnatal itu adalah masa setelah kelahiran. Nah, untuk yang pertama, masa prenatal, masa sebelum kelahiran itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana pembentukan zigot, tentang pembelahan sel telur, kemudian proses terbentuknya embrio, sampai proses terbentuknya janin, dan sampai proses kelahiran. Itu kita sudah bahas di minggu lalu. Nah, kemudian untuk di masa postnatal itu dia ada masa bayi itu di antara usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian di masa anak-anak 2 sampai 11 tahun. Kemudian ada masa remaja itu 12 sampai 20 tahun. Kemudian masa dewasa di antara 21 sampai 60 tahun. Dan kemudian masa tua atau lanjut usia itu di usia 60 tahun ke atas. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama untuk masa bayi. Itu di rentang usia 0 sampai 2 tahun. Nah, masa bayi itu adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 atau 24 bulan. Nah, kemudian untuk masa anak-anak itu rentang usia antara 2 sampai 11 tahun. Jadi masa awal anak-anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Nah, kemudian di masa pertengahan dan akhiran anak itu dia perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun. Nah, masa anak-anak ini sudah kalian lalui semua ya kan? Kemudian masa remaja itu di umur 12 sampai 22 tahun. Nah, kalian ini semua itu sedang ada di masa remaja. Jadi masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Nah, apa saja ciri-ciri seorang remaja? Yang pertama, pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak. Yang kedua, terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kemudian di masa remaja itu juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis dan emosi meluap-luap. Nah, itu di masa remaja. Nah, kemudian di masa remaja ini itu kalian akan mengalami yang namanya masa pubertas. Jadi masa pubertas itu adalah masa di mana anak laki-laki dan anak perempuan itu mengalami proses kematangan seksual.
Nah, jadi di masa pubertas itu organ kelamin anak laki-laki dan perempuan itu akan berkembang menjadi sempurna. Nah, bayi dan anak-anak kan juga memiliki organ kelamin, tetapi belum dapat melepaskan sel telur atau sperma. Jadi intinya kalau bayi dan anak-anak itu dia belum berkembang secara sempurna. Nah, organ laki-laki dan organ perempuan itu dia berkembang secara sempurna itu pada masa pubertas. Nah, pada wanita sel telur atau ovarium dia akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Sedangkan pada laki-laki dia akan menghasilkan hormon seks yang disebut dengan testosteron. Nah, apa saja sih perubahan atau ciri-ciri pada wanita di masa pubertas? Yang pertama itu lonjakan tinggi badan. Itu lonjakan tinggi badan ini di usia antara 8 sampai 16 tahun. Nah, jadi ini rentang usia di mana lonjakan tinggi badan itu dimulai dan kemudian bisa berakhir di usia ke-16. Kemudian di usia antara 10 sampai 15 tahun itu akan tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar dan ketiak. Nah, kemudian untuk di usia 10 sampai 16 tahun dia akan payudara dan panggul itu mulai membesar. Kemudian di usia 12 sampai 16 tahun akan terjadi menstruasi. Nah, jadi untuk rentang usia ini itu setiap orang berbeda-beda, setiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang umur 12 sudah menstruasi, ada yang umur 15 baru menstruasi. Nah, jadi ini rentang usianya. Jadi setiap anak, setiap wanita itu bisa memiliki beda-beda untuk perubahan fisik yang dialaminya. Nah, kemudian kita akan membahas siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu dia merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan. Nah, jadi ketika kalian sudah mengalami menstruasi, dan menstruasi ini dia akan terjadi setiap bulan. Nah, ini dinamakan siklus menstruasi. Udah. Nah, kemudian untuk siklusnya sendiri itu di minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Di minggu kedua, itu lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang. Nah, di minggu ketiga, ketika telur matang, dia akan lepas dari indung telur. Nah, kemudian di minggu keempat, ketika telur mencapai rahim, jika telur ini dibuahi oleh sperma, kalau dia menempel di rahim, maka dia tidak akan menjadi darah haid. Tetapi jika telur tidak dibuahi oleh sperma, dia akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, untuk laki-laki, bagaimana perubahan fisiknya, bagaimana ciri-cirinya? Jadi yang pertama itu akan tumbuh jakun dan kumis, itu di rentang usia 12 sampai 15 tahun. Kemudian di rentang usia 10 sampai 17 tahun, ini akan tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar. Nah, ini di umur 12 sampai 16 tahun, suara juga menjadi lebih besar. Dan di umur 10,5 sampai 16 tahun, dia akan mengalami pertambahan berat dan tinggi badan. Nah, di usia 12 sampai 16 tahun, laki-laki akan mengalami mimpi basah atau ejakulasi. Nah, ini sama seperti wanita, kalau perubahan fisiknya itu setiap laki-laki itu tidak sama. Jadi, ada yang mungkin mimpi basahnya itu di umur 15 tahun, ada yang di umur 13 tahun. Jadi, itu perubahannya itu tidak sama untuk setiap orang. Nah, kemudian, apa itu ejakulasi? Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Nah, jadi pada masa anak remaja, di masa kalian sekarang ini, itu ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi itu adalah semen. Semen itu adalah cairan yang mengandung sperma. Nah, dalam keadaan normal, terdapat 100 juta sperma per mili semen, walaupun nantinya hanya 1 sperma yang digunakan untuk membuahi sel telur. Kemudian setelah masa remaja, kita akan mengalami masa dewasa, itu rentang usia 22 sampai 60 tahun.
Nah, masa awal dewasa itu adalah periode perkembangan yang bermula pada awal 20-an tahun dan berakhir di 30 tahun. Kemudian di masa pertengahan dewasa, itu perkembangan yang bermula pada usia 35-45 tahun dan berentang hingga usia 60 tahun. Nah, kemudian di masa tua, ini di umur 60 tahun ke atas, itu merupakan masa akhir dewasa yang periode perkembangannya itu bermula pada usia 60-an atau 70-an. Nah, pada masa ini itu manusia mengalami masa lanjut usia atau yang bisa disebut dengan manula. Nah, dalam Islam juga dijelaskan pertumbuhan dan perkembangan anak itu berlangsung fase demi fase. Nah, secara biologis pertumbuhan itu juga digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sudah itu, dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup, supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Jadi di surah Al-Mu'min ini juga sudah dijelaskan bagaimana tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai kesehatan dan gangguan reproduksi pada manusia. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.